Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi hari ini kami dari media Puan Kepri ingin wawancara dengan Bapak RT Sujari ya Pak, RT 203. Pak, karena jaraknya jauh boleh buka biar pemirsa lihat semua, biar semua masyarakat Provinsi Kepulauan Riau melihat bahwa kami mewawancarai Bapak RT 2 RW 3 Kijang Lama Batu 6 terkait dengan bantuan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk warga masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang meninggal dunia terdampak dengan COVID dan juga masyarakat yang lagi dalam kondisi terkena COVID. Ya. Untuk itu Pak RT perkenalkan dulu Pak RT biar jelas masyarakat nanti. Ini RT kami nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayuri, jabatan saya RT 02 RW 3, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Saya kerja di perusahaan bagian security ya. Jadi dengan aktivitas saya sebagai security, saya dapat kelonggaran dari perusahaan. Dengan adanya pandemi COVID ini, saya bisa izin bila mana ada warga saya membutuhkan. Baik, pemirsa, bahwasannya tadi pagi kita mendengarkan dari Dinas Sosial, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yaitu Bapak Doli dan Bapak Anggota Dewan Provinsi Kepulauan Riau Bapak Lisdan Mansa, interaktif DRRI. Kami meneruskan apa yang beliau sampaikan supaya semua masyarakat tahu bahwa ada persoalan-persoalan yang terkait dengan siapa saja sih Pak RT yang akan mendapatkan bantuan ini. Apakah di RT Bapak yang meninggal karena COVID itu sudah terdaftar, dan juga yang lagi isoman, yang terkena COVID apakah sudah terdaftar? Karena kita khawatir juga nih Pak RT, mudah-mudahan RT 2 Pak Juri ini bisa jadi percontohan di seluruh RT. Menurut saya sebenarnya pemerintah tidak susah-susah lagi karena sudah ada forum RT ya, jadi masyarakat yang terdampak sudah dilaporkan. Tinggal nanti jika ada bantuan seperti ini, tinggal RT melaporkan ke lurah, ya kan Pak RT? Dan juga mungkin dalam waktu ada space waktu, Pak RT bisa menanyakan lagi siapa yang belum terdata. Kira-kira bagaimana menurut Pak RT? Jadi saya jelaskan mengenai bantuan dari pemerintah, yaitu yang pertama dari Provinsi Kepulauan Riau Bu ya. Dari Provinsi Kepulauan Riau itu kami dapat 2 kali bantuan, yaitu yang terdampak Bu ya, bukan di waktu itu bukan yang terkena. Oh, yang terdampak dengan adanya pandemi ini. Ya. Jadi kami dapat bantuan 2 kali dari provinsi itu berupa sembako. Itu bukan dari pusat ya, dari? Waktu itu saya hanya penyampai amanah dari Pak Dewan. Saya hanya penyampai amanah. Oh begini Pak RT. Ini ceritanya yang ingin kita wawancara Pak RT yang akan diberikan. Sekarang ini kan ada bantuan pemerintah provinsi, dana dari pemerintah provinsi yang tidak ada kaitannya dengan pusat. Nah, kalau yang meninggal dikasih bantuan 3 juta yang meninggal COVID. Nah, tapi kalau yang terkena COVID itu diberi bantuan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah yang terkena COVID. Maksud saya Pak RT sudah mendengar nggak? Masalah yang untuk bantuan 3 juta ini, kebetulan warga saya 1 yang meninggal karena COVID. Kemarin itu warga saya itu tinggal di wilayah saya. Kemudian pas sakit isoma mereka pindah ke keluarganya. Jadi sekarang ini posisi yang meninggal sama saya ini agak terputus. Cuma bantuan dari pemerintah pusat ada berupa BLT semalam dan cair sebesar 600.000 ya per 2 bulan sekali, kadang per 3 bulan sekali. Itu bantuan BLT itu yang untuk siapa saja Pak RT? Ya, untuk BLT ini penunjukan memang RT yang mengusulkan Bu ya. Semua itu memang RT. Kebijakan RT ya? Ya, dari warga datang ke rumah RT. Itu usulan juga udah lama Bu ya, bukan sekarang. Jadi warga mengusulkan ke RT, kemudian RT diteruskan ke kelurahan.
Jadi nanti dari pihak kelurahan ada verifikasi data untuk layak dan tidaknya warga itu menerima berupa RT, menerima berupa beras. Nah, yang pernah masyarakat terima ini kan yang pertama ya berupa BLT itu sama beras. Baik, Pak RT, artinya pemerintah pusat sudah peduli dengan keadaan masyarakat yang terkena atau yang meninggal. Tapi Pak RT, yang saya tanyakan hari ini kan dari Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, ya, dari anggaran negeri kita ini, menurut beliau akan dibantu yang terkena COVID 1 juta rupiah, yang meninggal 3 juta rupiah. Dan maksud saya Bapak sudah tahu nggak yang akan datang nih ya? Untuk berita ini saya belum tahu. Ini yang sebatas saya terima sampai hari ini. Yang saya terima sampai dengan hari ini yaitu mendapatkan nasi kotak 1 hari 2 kali, Bu. Ya itu enggak. Sekarang nih kita fokus, makanya saya panggil. Betul. Makanya pemirsa kita panggil Pak RT. Ya, betul, Pak RT ini adalah RT saya, dan saya hari ini memang Pak RT kita masukkan YouTube nih Pak RT. Jadi biar semua masyarakat tahu bahwa keberadaan yang sebenar-benarnya. Jadi Pak RT belum tahu tuh. Ya, mungkin berita ini kan kadang ada sebagian RT yang sudah mengetahui dulu, kan sekarang zamannya internet, Bu, ya. Kadang berita ini ada yang tahu duluan, ada yang belum. Kebetulan saya ini sampai sekarang belum tahu. Mungkin sebagian RT sudah ada yang tahu. Artinya saya mengundang Pak RT hari ini, artinya juga memberitahukan kepada Pak RT, warga memberitahukan ke Pak RT bahwa Pak RT harus siap-siap dengan data. Berapa Pak RT yang hari ini warga RT 2, RW 3 yang ditangani oleh Pak RT yang meninggal? 1. Saksi 1? 1 aja. 1 yang COVID ya? Iya, 1. Ada warga kita di sini? Iya, tapi itulah saya cerita tadi itu. Kemarin tinggal di sini, lantaran Isoma pindah ke Arekang, pindah ke Batu 9. Karena pindah Batu 9, kondisi keluarga kan Isoma semua, Bu. Jadi posisi Isoma semua, kami kan hubungan terputus. Kontak kami antara si yang kena musibah itu terputus. Tapi dia warga kita? Iya, warga kita. Ya, tapi kan ada data ke Pak RT kan? Ada. Nah, mungkin saya mengingatkan nih Pak RT supaya jangan sampai yang sudah meninggal tidak mendapatkan bantuan. 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Artinya Pak RT nanti bisa memasukkan itu nanti lewat lurah, mungkin saya rasa ke provinsi. Dan seandainya juga kalau Pak RT mendapat kesulitan, tidak mendapatkan informasi, kami siap nanti membantu untuk ke Pak Doli, ke pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Dan yang terdampak yang sudah kena COVID sembuh gitu, ada berapa banyak Pak? Saya menangani 1 RW. Oh, 1 RW ya? Ya, saya menangani 1 RW. Jadi yang 1 RW kita hanya 1 yang meninggal berarti? Kalau 1 RW itu 1 RW ya? 1 RW yang meninggal itu 2. Pak, 1 RW ada berapa RT Pak? 1 RW ada 6 RT. Berarti sebanyak 6 RT itu kira-kira berapa penduduknya? Ya sekitar 3.000-an lebih. 3.000 di bawah? Saya kan termasuk Satgas ke COVID. Satgas COVID itu saya tiap hari dapat update dari Puskesmas, mana warga yang terkena sama yang tidak, saya tiap hari dapat update. Kemudian data update dari Puskesmas itu kita selaku RT tidak boleh membocorkan ke masyarakat umum. Cukup kami selaku Satgas menjaga dan memantau apa kekurangan warga itu, apa yang diperlukan warga itu, maka kami siap membantu. Tapi untuk saya, untuk disampaikan ke media karena kita ada PT Puan Media KPI dan terdaftar ya Pak di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jadi dari 1 RW, 6 RT, hanya 2 yang meninggal karena COVID. Iya. Bener nih ya Pak? Betul. Serius Pak? Ini semua tahu loh Pak ya? Cuma 2 orang ya? Jadi satu namanya siapa? Atas nama Ilawati. Iya. PRT ini disorot aja Pak ya? Atas nama Ilawati dan tetangga kita sini. Nur Saim.
Nur Saim itu siapa yang di? Warga saya, Nur Saim warga saya, Ilamati warga RT 5. Lah yang kata Bapak Kegadet tadi? Ya, itu orang Oh, Nur Saim itu tadi. Nanti Bapak bisa menghubungi kan? RT? Sekarang putus hubungan. Ya. Karena isoma tadi Bu, terkenal isoma tadi itu. Ini belum selesai dia isoma? Belum. Oh, artinya nggak bisa dihubungi apa karena kan nanti tapi datanya ada ke Bapak. Ada, tetap saya akan hubungkan. Saya tetap tanya perkembangan Bu ya. Karena saya ngantar ramsum juga kejauhan. Karena saya tuh tiap hari ngambil ramsum 1 hari 2 kali. Berapa banyak satu? Pertama saya tangani untuk RW 3 itu sekitar 46. Dengan perjalanan waktu kan turun. Sekarang satu RW tinggal 4 orang. Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, baik Pak RT. Artinya pemirsa bukan masyarakat bawah saja yang tidak mengetahui bagaimana hari ini pedulinya pemerintah Provinsi Pulau Riau, gubernur kita beserta tentu dengan anggota Dewan Provinsi Pulau Riau untuk menyiapkan dan sudah disiapkan anggarannya disalurkan lewat untuk disalurkan ke masyarakat tadinya. Menurut Pak RT Jajuri di RT 2 RW 3 ada satu RW itu ada 6 RT, hanya 2 yang meninggal. Artinya jangan sampai ketinggalan Pak warga Bapak supaya mendapatkan nanti bantuan 3 juta itu. Kedua Pak, berapa masyarakat Bapak yang sudah kena COVID? Karena ini kan dapat bantuan juga 1 juta rupiah. Nah, berapa banyak Pak? Jadi Bu ya, masyarakat kita ini cenderung ketakutan. Ketakutannya begini, yang pertama, virus corona ini dianggap masyarakat ini aib. Yang pertama, aib yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat ini takut dikucilkan oleh tetangga. Jadi warga saya ini kebanyakan mereka yang terpapar COVID ini enggan untuk tes swab ataupun PCR. Rata-rata begitu. Tapi oke. Kalau demikian artinya tentu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang sudah jelas mendengarkan apa yang kata Pak RT. Dan langkahnya seperti apa supaya masyarakat sesama masyarakat tidak mengucilkan masyarakat yang terdampak COVID. Dan seharusnya kita bergotong royong bekerja sama untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID. Walaupun ini adalah menjadi tugas bagian dari pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, yang saya tanyakan lagi, saya kejar terus ke Pak RT, datanya berapa? Yang sudah Bapak tahu bahwa warga RW ini, RW 3 ya, yang terdampak COVID yang sembuh berapa banyak? Dari 46 sekarang tinggal 4 orang. Ya. Berarti 42 punya sembuh. Yang sembuh 42. 42 ya. Jadi artinya 42 itu Bapak harus daftarkan ke pemerintah provinsi di dinas sosial bahwa biar mereka mendapatkan bantuan 1 juta, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya sebenarnya selaku RT sini saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat. Enggak, ini tidak pusat. Ya, ini kan begini Bu ya, jalurnya kan juga saya kan pemerintah yang paling bawah Bu. Oh ya. Jadi dengan mengalirnya bantuan ini saya tidak pernah bertanya Bu, apakah ini dari pemerintah pusat, apakah ini dari provinsi ataupun dari kota. Saya hanya pengemban amanah dari kelurahan, RT ini tolong salurkan keluarga. Hanya itu, sebatas itu saya tahunya Bu ya. Saya nggak pernah juga menanya sama kelurahan ini dari mana, saya nggak pernah. Cuma saya dapat bantuan, RT ini serahkan keluarga, ya serahkan keluarga. Gitu aja. Jadi selama ini dengan adanya pandemi ini saya juga mencoba terima kasih Bu ya semua pemerintah, khususnya pemerintah kota, provinsi maupun pusat untuk yang terkena dampak COVID ini. Jadi mereka ini terpenuhi Bu ya, macam contohnya kita selaku Satgas ini kayak sembako contohnya, makan ransumnya mereka penuhi Bu. Jadi yang terkena sama COVID ini mereka tidak sia-sia. Perhatian dari pemerintah itu memang betul-betul untuk COVID. Cuma untuk yang Ibu bicarakan tadi mengenai dana yang 1 juta mau 3 juta yang meninggal, saat ini saya belum menerima kabar. Saya minta maaf, mungkin saya mungkin kurang memantau perkembangan atau gimana. Memang saya belum menerima berita.
saya terima berita dari ibu aja. Aduh, jangan sampai ya Pak RT terlambat untuk Pak RT mengetahui, karena Pak RT sendiri sudah menyatakan bahwa ada 46. Iya. Berarti 46 itu sudah mendapat, nanti bisa mendapatkan bantuannya 1 juta. Ya. Kalau yang 42 udah pasti. Ya. Yang 4 kita nggak tahu, mudah-mudahan sehat. Kalau meninggal berarti dia mendapatkan. Karena gini Bu ya, data yang saya terima itu juga semrawut modelnya Bu. Begini Bu ya, untuk warga Tanjung Pinang ini modelnya ini rumah kos Bu ya. Rumah kos ini antara KTP dengan alamat tidak akan pernah klop. Yang saya jumpai mamanya begini, data dari Puskesmas itu si A tinggal di RT sekian. Saya lacak nggak ketemu. Kebanyakan masyarakat Tanjung Pinang itu begitu, kos modelnya. KTP Mbak 10 contohnya tinggal di tempat saya. Nah, nanti data dari Puskesmas itu di mana Anda tinggal, sebutnya RT sekian, RW sekian. Begitu saya lacak, ternyata mereka nggak tinggal di sini. Yang jadi kesulitan saya selaku RT selama ini saya hadapi di lapangan itu Bu, dari 46 itu yang terdaftar di buku saya itu hanya 60% yang di alamat sini. Umpamanya contoh di alamat sini itu sesuai dengan KTP. 60% itu mereka dari 46 orang yang terpapar COVID, hanya 60% yang bisa dijumpai. Yang 40%-nya itulah data mereka tinggal batu 10 kos di sini. Jadi warga ini nanti tetangga sebelah kena COVID dan menyingkir, ya, isoman di mana. Itu. Jadi saya kesulitan itu untuk melacak mereka tinggal. Terus terang aja. Bahkan saya pernah sekali instruksi dari kelurahan si A tinggalnya di gang sini, ternyata nggak ada yang orangnya. Jadi saya susah di situ. Warga kita yang menyusahkan sendiri Bu ya sebenarnya. Pemerintah ini peduli, betul-betul peduli. Pemerintah dengan COVID ini. Tapi di saat kami mau mencari itu Bu, mereka tidak ada. Betul-betul tidak ada. Nah, menurut Bapak yang sudah berapa lama Pak menjadi PRT? 14 tahun. 14 tahun pemirsa. Pak RT kan menjadi RT ya, ya. Dipercayai oleh warga RT 2 RW 3. Apresiasi dulu ke Pak RT. Terima kasih sudah banyak sekali yang dibuat oleh Pak RT ya. Mudah-mudahan yang Pak RT inginkan bahwa warga itu juga harus proaktif. Ya, Bu. Ya Pak RT ya. Saya juga ini dengan adanya forum Ya. ini, saya juga mengimbau kepada masyarakat bila ada keluhan atau dengan CRT yang kurang, maklum saya manusia biasa juga ada kesalahan kesilapan, kita tidak bisa full membantu masyarakat. Tolonglah kalau ada apa-apa keluhan dari masyarakat, tolong sama saya langsung ya. Jadi nggak langsung ke kelurahan, tolong hubungi RT-nya terlebih dahulu. Baru kalau masalah itu tidak bisa diselesaikan, saya akan lapor ke kelurahan gitu aja. Nah, sekarang kan zamannya media sosial. Kadang apa-apa tuh masyarakat dengan kita CRT yang kadang ya ada kekurangannya tuh mereka langsung lari aja ke pusat tuh. Kadang juga lari ke wali kota. Kadang kan Pak Gubernur. Nah, kami nanti ditegur sama Gubernur, apa kerja RT? Nah, padahal kami bekerja maksimal. Apa? RT ini sebenarnya pembantu masyarakat Bu ya, bukan pimpinan masyarakat. Saya ini pembantu masyarakat. Apa yang masyarakat butuhkan, insya Allah saya akan bantu gitu. Tapi langsung pada saya, jangan langsung ke. Nah, ini dia nih, udah terbongkar nih pemirsa semua yang disampaikan oleh Pak RT. Jadi Pak RT, banyak sekali warga juga yang mengeluh. Ya. Ini warga nih yang mengeluh ya Pak RT. Warga yang itu punya mobil, yang itu punya rumah bagus, dapat pembagian dari pusat, bisa dapat beras, ya dapat bantuan. Nah sementara yang susah gitu, yang jelas-jelas rumahnya kontrak 3x4, ini nggak dapat. Nah bagaimana? Saya lemparkan ke Pak RT, kinerja RT melihat warganya boleh yang dapat, yang ini cerita. Ya, betul. Nah ini benar nggak nih Pak RT? Memang ada Bu ya, 1-2 orang memang ada Bu terselip data.
Kata juga database itu juga kadang tidak 100% benar Bu ya. Jadi dengan sekarang adanya Ibu Menteri yang baru, sekarang data dibenahi semua Bu. Sekarang data yang saya terima tadi itu akurat Bu ya. Tidak yang punya mobil dapat, yang miskin dapat. Sekarang tiap 1 bulan maka RT ngupdate data. Dari pusat? Bukan, usul. Oh. Contohnya begini Bu ya, kita mencontoh. Si A kaya, si B miskin. Si A yang kaya ini dapat beras contohnya, si B yang miskin tidak dapat. Nah, jadi kita ini selaku RT ini mengusulkan Bu ya, mengusulkan ke kelurahan ya kelurahan. Bu Lurah, ini ada permasalahan di tempat saya, si A ini punya mobil, si B tidak punya apa-apa, nggak dapat beras. Gimana solusinya? Nah, data kan harus dicoret ya. Sekarang data sekarang tidak semuanya saya usulkan itu diterima, karena ada tim khusus sekarang yang turun ke lapangan langsung. Umpamanya RT mengusulkan si A, nanti ada tim khusus turun ke lapangan. Betul tak yang diusulkan RT? Kalau betul diusulkan RT, maka nama tersebut akan dicoret. Jika nama itu memang tidak layak menerima, maka akan dicoret. Sekarang data sekarang tidak seperti dulu. Jadi data yang satu kelurahan kemarin diterima ada 1000 lebih, yang masuk itu sekarang tinggal 300 Bu. Jadi sudah banyak bukan? Tidak asal ngasih sekarang. Sekarang betul-betul tepat sasaran. Iya, kalau demikian masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dan yang hari ini kenapa saya mengundang Pak RT untuk masuk di YouTube Puan Anies ya, supaya semua masyarakat nanti bisa menonton YouTube ini. Pak RT sudah sampaikan, setiap bulan Pak RT itu memperhatikan warganya, yang mana tadi yang kaya dapat, yang miskin tak dapat. Beliau mulai mendaftarkan ke kelurahan ya Pak RT ya, supaya bahwa yang susah ini bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, ya kan Pak RT ya. Nah, sebenarnya saya pikir kerja RT sudah luar biasa, sudah bagus. Tapi apa ya kok masih terus ada kata-kata seperti itu, Ya, tidak selesai-selesainya. Masyarakatnya menuntut kerja RT itu sempurna. Saya juga kerja, saya juga tidak 100% bisa mengungsi warga kan. Saya juga harus mengungsi keluarga, anak, dan sebagainya. Masyarakat itu tahunya begitu datang bantuan, saya dapat, tetangga tidak. Yang tidak dapat itu Bu, dia di saat akan belum menerima bantuan, maka dia akan mengaku tidak punya. Masyarakat kita kebanyakan begitu. Biarpun dia punya motor 5, punya motor 4, tapi di saat tetangga dapat bantuan, contohnya kayak beras, mereka akan protes. Kok hanya itu aja yang dapat beras Pak RT, saya tidak. Mereka akan nyanyi, mereka akan ngomong sama masyarakat, tetangganya, kiri kanannya mereka ngomong. Itu yang terjadi selama ini di masyarakat kita begitu. Bukan di masyarakat RT kita saja ya, tapi Ya, seluruh ya. menyeluruh begitu. Wow, luar biasa kalau Jadi begitu. masyarakatnya menganggap dirinya akan selalu mendapatkan bantuan, mengharap. Seharusnya mereka kan malu ya. Sebagai masyarakat yang sudah mampu itu sering malu, tidak mengharapkan terus. Benar. Apakah dia seumur hidupnya akan mengharap terus? Betul. Apakah kita akan berusaha untuk lebih baik dari sebelumnya? Seorang masyarakat berpikir, oh sekarang aku dapat bantuan, saya malu, besok saya akan lebihkan lagi, saya akan berjuang, kerja, cari apa gitu supaya tidak mengharapkan bantuan. Masyarakat kita tidak, selalu mengharap dan mengharap. Timbulnya kami selaku pemerintah paling bawah ini yang dicaci maki oleh masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat itu mengharap, selalu mengharap. Gitu. Apa jawaban Pak RT? Saya tidak mau ngomong. Oke, kalau memang masyarakat pengen mengharap bantuan, datanya nggak kemarin. Saya akan usulkan. Tapi yang verifikasi bukan saya. Verifikasi dari siapa? Dari dinas sosial. Dinas Sosial Kota? Kota, iya. Jadi artinya Pak, halo pemirsa semuanya, tonton YouTube hari ini, YouTube Puan Anies. Kita sudah betul-betul menghadirkan RT yang sudah 14 tahun. Artinya kebenaran dari beliau yang sampaikan hari ini, supaya
yang beliau ambil juga datanya, ada lagi diverifikasi oleh dinas sosial. Berarti pemerintah sudah benar menjalankan datanya, ya kan Pak? Dan juga Pak RT, yang Pak RT bilang tadi kalau masuk ke RW arti itu COVID. Tetapi yang di bawah Pak RT sendiri itu ada berapa warganya? Yang ke warga semua, anak, istri semua itu berapa? Yang di bawah naungan RT 600 lebih. 600. Satu RT 600. Yang di atas 18 tahun berapa? Semuanya Bu dari anak. Yang sudah punya KTP, ya sudah punya Yang KTP. sudah punya KTP sekitar 400-an. Dari anak, istri, anak. Maksudnya satu ya. rumah. Ya, dari Yang satu punya rumah. yang punya KTP. Iya. Berapa ratus Pak? 400-an. Yang punya 446. yang punya Kan saya ambil data sesuai dengan database dari Ya. Dukcapil Bu ya. Ya. Karena saya bisa ngomong begitu kan setiap pemilu kan ada datanya Bu. Iya, betul. Dari satu TPS berapa orang? Nah, segitulah 446. Iya. Pak, itu kalau yang dengan anak kecilnya 600 lebih. Iya 600-an. Itu sudah Bapak cek bahwa warga Bapak ada di tempat semua. Nah, Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Tidak ada di tempat. Dari 600 orang ini semuanya tidak 100% tinggal di wilayah saya. Karena begini Bu ya, sistem perantau, kayak tadi bilang kan si perantau Bu ya, beda sama yang di Jawa yang betul-betul udah dari kecil sampai tua di situ. Kalau di Tanjung Pinang ini sistemnya hari ini tinggal di sini, besok tinggal. Oh, dia kontrak. Ya. Kalau dia udah punya rumah, dia bikin Pindah. rumah baru pindah. Nah, mereka Ada laporan nggak? ada apalagi dengan sistem sekarang ini, kadang RT itu kesulitan untuk memantau warganya. Karena sistem sekarang ini kan di Dukcapil kan buat KTP langsung bisa. Kalau dulu kan harus lewat dari bawah ke atas kan. Sekarang begitu warga pindah langsung bisa ke Dukcapil buat KTP. Jadi RT sekarang ini tidak bisa memantau berapa seluruhnya warganya. Karena ada juga yang pindah itu bisa langsung, tidak lewat RT, bisa juga langsung ke Dukcapil. Karena sudah ada keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai undang-undang kependudukan bahwa warga birokrasi kan dikurangin Bu ya, nggak kayak dulu berikut-ikut ke RT, ke RW, ke lurah, ke camat, baru ke Capil. Sekarang tidak, langsung bisa ke. Pak, baiklah Pak. Kalau mereka itu dari pusat ada bilang bahwa kalau sudah punya KTP boleh bisa langsung tadi kalau mau pindah langsung ke Oke, tapi kan dia sebagai warga yang baik, kan dia harus melaporkan dulu bahwa dirinya itu mau pindah. Betul. Saya juga mengharapkan kepada warga Bu ya, warga pindahan atau yang sudah pindah domisili segera melapor ke RT Bu. Ya, dan bilang sekali alamat yang dia mau tinggal. Iya. Karena begini Bu ya, takutnya kita jika warga dari luar pindah ke tempat saya, takutnya warga itu kurang mampu. Kita ambil contoh kurang mampu, apalagi di saat pandemi ini kan ada keturunan bantuan. Seperti yang bicarakan tadi itu, ada yang kena COVID 1 juta, yang meninggal 3 juta. Jadi kalau warga pokoknya kita ambil contoh dari Batu 10 pindah ke tempat saya, itu saya juga mengharap kepada masyarakat itu segeralah melapor ke RT. Iya. Supaya data sama saya itu ada. Betul. Ambil contoh semalam saya kerepotan. Iya. Contohnya kerepotan begini Bu, ada ujuk-ujuk warga datang. Pak RT saya minta domisili. Untuk apa? Untuk ke bank. Kamu warga saya mana? Saya tak pernah ketemu kamu. Dia sudah KTP, saya nggak bisa ngomong. Loh, ini kok dalam RT 2. Kami selaku RT ini kebingungannya di situ. Jadi warga ini langsung bisa aja pindah, cukup langsung punya KTP RT 2. Itu memang dapat putusan dari pusat. Kita juga mengikuti peraturan dari pusat. Kita juga nggak bisa mande-mande, harus begitu tidak bisa. Jadi Bapak bantu dia? Ya bantu ya, karena memang dari pusat. Ya. Cuman Bapak memang harus peringatkan bilang, jangan kamu mau menerima bantuan saja ketemu saya. Kamu duduk di warga harus lapor dong. Jadi kalau seperti itu Pak RT, memang masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, mulai dari kabupaten dan kota ya sampai kota Tanjung Pinang, kita himbau lah. Betul ya Pak RT ya? Kita himbau bahwa menjadilah warga yang baik. Kalau meninggal, lapor ke Pak RT. Kalau meninggal karena COVID, bisa
dari rumah sakit, minta surat kematiannya, lapor ke Pak RT, biar Pak RT tahu dan bisa nanti meneruskan supaya mendapatkan bantuan 3 juta. Betul kan Pak RT? Nah, kalau masyarakat tidak care kayak mana, ya nggak bisa disalahkan. Jadi data itu akan akurat kan gampang Bapak. 600 orang, 600 Bapak tangani. Bapak tahu yang kena COVID berapa, warga yang tidak mampu berapa. Nanti kalau ada bantuan Bapak sudah tahu sendiri kan Pak. Dan juga kalau pindah rumah ya Pak RT, misal pindah rumah dari mana ke mana, pindah ke tempat Pak RT, juga harus yang orang yang pertama ketemu itu dulu Pak RT. Benar Pak RT, harus suwon ke Pak RT dulu. Pak RT, saya sudah mau pindah ke sini dan membawa surat pindah Pak RT dari tempatnya. Betul kan Pak RT? Kan gampang sekali. Jadi nanti kalau dapat bantuan mana-mana, Pak RT itu sudah punya data kita. Kalau yang melapor itu susah, Pak RT tahu. Iya Pak RT, oh ini orang susah. Artinya kalau dapat bantuan dari pusat, dia tak dapat, berarti Pak RT akan mengajukan lagi ke kelurahan supaya nama dia terdaftar di pusat sehingga nanti mendapat bantuan. Ya Pak RT ya. Setelah itu yang meninggal harus dilapor, dari Pak RT tinggal nyoret, ini warganya ada yang meninggal, warganya ada yang tambah pindah. Benar ya Pak RT? Juga kalau mau pindah ke tempat lain juga harus lapor ya Pak RT. Benar Pak RT? Pak, saya mau pindah besok, ini alamat saya yang mau pindah, biar Pak RT tahu bahwa kalau nanti dia dapat bantuan apa, Bapak nanti bisa hubungi. Karena ini kan masih dalam warga sebelum dia pindah ke tempat yang baru. Betul Pak RT? Kira-kira seperti itu Pak RT? Yang ini Bu, ya yang kesulitan itu yang kos Bu ya. Yang kos? Ya yang kos ini ya kebanyakan masyarakat yang kos ini kan ekonominya lebih bawah. Iya. Tidak ada orang kaya kos kan Bu, ya ekonominya di bawah. Nah, jadi yang terjadi selama ini saya juga beberapa hari ini saya pantau warga kita yang pindah ini enggan melapor ke RT. Contohnya dia dari mana pindah ke tempat saya, masyarakat ini enggan melapor ke RT. Nanti yang terjadi contohnya, apalagi saya peduli begini, umpamanya dari Batu 9 ke sini, tetap apa? Nah itu sangat kesusahan saya cari ngurusnya. KTP mana, dia pindah dari mana, itu saya betul-betul susah. Itu banyak, ada 4 orang itu yang terpapar COVID itu KTP-nya tak mana-mana, pindah tempat saya. Itu di saat dia pindah tempat, jadi warga saya itu tidak melapor ke RT. Jadi semua saya dapat WA, dapat update data corona itu dari Puskesmas, namanya si A. Saya cari si A namanya, tinggalnya katanya di sini, betul-betul enggak jumpa. Ambil contoh begini ya. Dia tinggal Batu 9, pindah ke tempat kita. Begitu dia terpapar COVID, lari dia. Dia tahu dia positif, lari ke adiknya. Nah, itu disitulah kesusahan saya Bu, melacaknya. Melebar lagi COVID-nya. Nah, itu Bu, yang saya susah itu begitu Bu. Ini contoh warga sini, ada tinggal di Pengkolan itu. Dia KTP itu Senggarang. KTP di Senggarang, pindah ke sini. 2 bulan di sini tidak melapor ke saya. Saya nggak tahu tuh warga itu ada di situ. Kemudian terpapar COVID. Terpapar COVID, saya dapat update dari kelurahan, dari Puskesmas. Nama si A tinggal di situ. Saya cari nggak ketemu orangnya. Rupanya dia begitu tahu positif, lari. Isoma dia kemana. Nah, data itu yang jadi kesusahan RT di situ. Warga itu seharusnya kan begitu dia datang, Pak RT saya tinggal di wilayah Bapak, tinggal di rumah si A. Hari ini saya tinggal di situ, kan saya ada pembukuan. Si A tinggal di rumah si A. Nah, begitu seharusnya terpapar, dia lapor RT seharusnya. Pak RT, saya kok di sana, saya udah lapor Pak RT, saya terpapar COVID. Saya pindah ke sana. Kan enak saya cari. Ini tidak tahu dia kemana. Nah itu saya betul-betul jengkel. Susah di situ. Sampai saya kumpulkan, saya upload di forum RT/RW. Bertanya sama warga, nggak ada yang pesan. Baik Pak RT. Pak RT ada pesan nggak untuk warga di Kijang Lama dan seluruh masyarakat
dan seluruh Indonesia? Saya Apa sebenarnya yang menjadi persoalan yang sangat yang memang harus dibenahi kembali dari persoalan RT? Ya, saya selaku RT sih mengimbau kepada pemerintah pusat, provinsi maupun kota. Memang kami ini selaku pemerintah terbawah, ya. Ibaratnya kami ini ujung tombak dari pemerintahan, apalagi di masa pandemi ini. Betul-betul kerja kami ini full 24 jam. Kadang kami juga merasa lelah, capek juga ada. Di saat kami capek, lelah itulah kadang masyarakat itu kadang protes begini, kadang emosi saya itu kadang naik. Kadang masyarakat ini tidak bisa memilah-milah dan bahwa RT-nya ini full kerja 24 jam, bahkan siap jika warga ada yang terpapar atau kerja antar isoma, antar langsungnya segala macamnya itu kami juga siap kerja. Untuk dari pemerintah sendiri juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatiannya kepada warga, khususnya warga Sami dan warga RW 3. Memang perhatiannya pemerintah saya akui top ya, mantap untuk pemerintah. Mantap untuk pemerintah. Saya selaku pelaksana harian tuh betul-betul terpenuhi Bu ya. Baik itu ramsumnya, baik itu sembakonya, baik itu berupa bantuan apa, memang pemerintah siap. Pemerintah yang saya alami selaku RT ini tidak mengecewakan ya. Yang saya alami sendiri ya selaku RT itu bantuan dari pemerintah selama pandemi ini tidak mengecewakan ya. Apa yang kami minta itu selalu ada gitu loh. Enggak, betul-betul kami enggak kecewa gitu loh. Tak tahu kalau warga sendiri itu saya kurang tahu ya. Warga juga namanya masyarakat banyak, ada juga masyarakat yang tidak puas sama kinerja RT, itu wajar mungkin. Mereka tidak puas sama RT ya karena itu tadi si A si B nya dapat si A dapat ini tidak. Nah itulah jadi bahan omongan. Saya juga tidak dengarkan saya itu ini yang penting jabatan saya emban ini akan saya laksanakan sesuai dengan kemampuan saya. Saya juga minta tolong kepada masyarakat, RT tidak bisa kerja sendiri Bu ya. Harus ada dukungan berupa tenaga, pikiran dari masyarakat untuk mengurusin bersama-sama. Nah, dengan bantuan dari pemerintah Provinsi Kepri yang 3 juta meninggal kena COVID, yang 1 juta itu bagaimana? Untuk yang bantuan untuk yang 1 juta untuk yang terpapar COVID ini 3 juta yang meninggal untuk saat ini saya belum menerima beritanya. Mungkin saya lambat update atau bagaimana. Mungkin dengan adanya saya dipanggil sama ibu ini saya jadi terbuka. Ya. Saya jadi mengerti bahwa ada pemerintah itu menyalurkan bantuan sebesar 3 juta untuk meninggal, 1 juta untuk yang terkena terpapar COVID. Jadi nanti dengan saya diundang sini sama ibu akan saya pertanyakan akan saya pertanyakan, mudah-mudahan dana yang sudah disiapkan pemerintah terrealisasi Bu ya. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah kalau memang dana itu terrealisasi. Amin. Alhamdulillah ya bisa terlaksana dana itu ya. Nah, kira-kira Bapak PRT ini sekalian nih karena masuk YouTube biar Bapak Gubernur tahu, pemerintah Kota Tanjung Pinang tahu, kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan warga secara umumnya yang memang nanti bisa dianggarkan untuk membantu di RT Bapak. Apa yang menjadi kebutuhan yang hari ini memang harus dibantu oleh pemerintah, apa kira-kira? Sebenarnya kami ini Bu ya, kami kebetulan warga RT 2 ini terpotong oleh parit. Terpotong oleh parit ini alangkah baiknya jika pemerintah provinsi berkenan untuk memperbaiki drainase kami, karena jika hujan lebat memperbaiki drainase Bu ya. Karena kalau hujan lebat kami banjir. Parit ya. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini Bapak Gubernur juga mendengar. Keluhan dari warga saya itu jika hujan lebat kami banjir. Banjir ya. Dan Pak RT jangan lupa juga bahwa ada permintaan, ada juga pernyataan terima kasih. Kan baru dibangun nih jalan, nah ucapin terima kasih biar masyarakat warga tahu bahwa kerjasama antara warga, antara RT 2, RW 3 ini sangat saling
adalah kekurangannya mungkin, Ya, tapi sudah dihimbau. Dan PRT akan mengucapkan terima kasih nih kepada pemerintah bahwa baru di semen ya, semenisasi ya. Lampu jalan, kami juga pemerintah provinsi juga bekerja. Satu hari kami usul kalau lampu jalan mati, maka besok langsung dipasang. Usulkan di mana tuh Pak? Dari jalan lampu merah sampai ke pelabuhan. Itu lampu sudah merah terpasang. Batu 6 ya? Ya, alhamdulillah lampu gonggong. Alhamdulillah. Wow, keren tuh. Lampu gonggong sudah terpasang. Kemudian sepanjang jalan Bijak Lama ini sampai ke arah di Sucapil, hampir terang semua. Nah, kalau begitu, ya Pak RT tinggal proaktif RT, ya kerjasama komunikasi yang bagus dengan RW, masyarakat juga yang punya pemikiran menurut Pak RT, ya mari datang ke Pak RT silaturahmi memberikan, tapi jangan cerita-cerita di luar ya Pak RT, kasih masukan. Ini sudah ada YouTube Puan Kepri, ya. Jadi saya juga Pak RT ini percontohan Pak RT, artinya bagus. Pemerintah adalah satu dua tuh yang orang kaya, tapi yang secara umumnya itu yang susah sudah terbantu ya Pak RT ya. Biasalah kalau masih di dunia itu memang masih ada, kecuali di surga. Pasti ya. Pasti, tetapi sedikit sekali kalau penyampaian Pak RT. Dan saya yakin sekali dan mudah-mudahan nanti saya akan wawancara lagi RT dan RW biar pemerintah juga enak ya, bahwa memang RT itu bekerja dengan baik, membantu pemerintah dibilang ujung tombak. Dan pemerintah juga merasa aman karena di setiap 600 warga itu sudah ada yang menyampaikan pesannya kepada pemerintah ya Pak RT ya. Nah, pesannya itu tadi yang susah, yang dapat bantuan Pak RT bantu salurkan, ya kan ya Pak RT ya. Jadi harapan saya juga nih sebagai perempuan yang memang lahir dari Kepri, yang ikut memperjuangkan Kepri, juga merasa miris kalau pemerintah kita ini tidak melakukan dengan benar. Tetapi saya panggil ke RT, waduh ini luar biasa, pemerintah Pak Gubernur ya sudah sampai mengeluarkan dana. Pak RT tak tahu, kita beritahu biar warga yang terkena COVID dapat. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga sudah luar biasa, Ibu Rahma ya, dengan semangat 45 beliau terus berjuang bagaimana menurunkan angka terjangkitnya COVID. Betul, pemerintah provinsi bekerja sekarang sudah turun level 3. Untuk itu marilah kita bersama-sama seluruh warga untuk saling bersiraturahmi, memberikan pemikiran dan bekerja sama dengan RT ya kan, untuk supaya setiap dari warga satu RT ini nyaman ya Pak ya, aman, dijauhi dari COVID, dan tinggal yang RT lain menjadi contoh atau berbuat yang sama. Sebenarnya masing-masing RT mengurus masyarakatnya ya beda-beda, tetapi kan tujuannya sama Pak RT, adalah untuk memberi kabar kepada pemerintah, kalau ada warganya ini yang ada yang susah ya kan, begitu ya Pak RT ya. Oke, demikian Pak RT, saya terima kasih. Mudah-mudahan nanti di bulan ketiga kita rutin nih bagaimana perkembangan selanjutnya, apakah Pak RT sudah mendapatkan warganya. Nah, ada berikut ya, bahwa membuktikan kepada masyarakat sudah mendapatkan bantuan yang 3 juta dan 1 juta. Pak RT terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu walaupun masih bekerja. Pak RT ada iya-iyanya Pak RT. Pak RT bilang begini, saatnya perempuan bicara. Saatnya perempuan bicara. Yes, bye, see you again.